Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah interaksi manusia komputer dengan dosen pengampu Ibu Nunung Hidayatun Enkom. Next. Dan anggota kelompok sendiri, yang pertama itu Agung Dwi Prasetyo, yaitu saya sendiri. Selanjutnya ada Adi Pramana dan Bagas Prihatin, Saraka Widi Saputra, serta Sandi Pia Wibowo. Oke, langsung saja kita langsung ke materinya. Yang pertama itu pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan online telah menjadi fenomena yang mengubah dunia perdagangan secara signifikan. Salah satu sektor yang terpengaruh secara besar-besaran adalah industri sepatu. Tradisionalnya, pembelian sepatu melibatkan kunjungan langsung ke toko fisik. Namun dengan munculnya platform e-commerce, konsumen kini dapat dengan mudah membeli sepatu secara online dengan beberapa klik saja. Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi industri sepatu. Berbagai faktor mempengaruhi preferensi konsumen dalam membeli sepatu secara online, seperti kenyamanan, aksesibilitas, pilihan produk yang lebih luas, serta kemudahan perbandingan harga. Di sisi lain, bagi penjual sepatu, platform penjualan online menawarkan potensi pasar yang luas dan akses pelanggan yang berada di berbagai wilayah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penjualan online terhadap industri sepatu, baik perspektif konsumen maupun penjual. Dengan memahami perubahan perilaku konsumen, tantangan yang dihadapi oleh penjual, serta peluang yang muncul dalam penjualan online sepatu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengembangkan strategi bisnis yang efektif di era digital. Dan selanjutnya itu ada solusi pengembangan. Pembelian barang-barang yang sebelumnya harus mendatangi toko ke toko, sekarang masyarakat bisa melakukan pembelian secara online, seperti proyek yang akan memudahkan di kalangan sekarang untuk memudahkan membeli sepatu tanpa mengunjungi toko tersebut. Dan manfaat program ini, adapun manfaat dari e-commerce ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu aksesibilitas yang pastinya lebih luas, dan kemudian perbandingan produk dan harga, pilihan produk yang lebih luas, pengalaman mencoba virtual, dan ketersediaan informasi produk yang lengkap. Selanjutnya itu tinjauan pustaka sendiri dari e-commerce. E-commerce merupakan suatu konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web, internet, atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital. E-commerce melakukan bisnis online. Dalam bentuknya yang paling jelas, e-commerce menjual produk kepada konsumen secara online. Tapi faktanya, jenis bisnis apapun yang dilakukan secara elektronik adalah e-commerce. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. E-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik, seperti televisi, radio, dan jaringan komputer atau internet. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudari Arita Mana. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas Ari. Baik, terima kasih Mas Agung atas waktunya. Baik, Mas Agung, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan dari presentasi yang disampaikan oleh Mas Agung sendiri. Aplikasi web. Sebuah aplikasi web adalah program komputer yang dirancang dan dikembangkan untuk akses melalui browser web. Ini berarti pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut melalui internet tanpa perlu mengunduh atau menginstal perangkat lunak tambahan di komputer mereka. Aplikasi web biasanya menggunakan kombinasi teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Selain itu, aplikasi web juga dapat memanfaatkan bahasa pemrograman server-side seperti PHP, Python, Ruby, atau Java untuk mengelola logika bisnis dan komunikasi dengan database. Dan untuk membuat sebuah mockup memerlukan namanya Figma. Figma adalah sebuah aplikasi desain berbasis web yang memungkinkan para desainer untuk membuat desain grafis, prototipe, interaktif, dan mengelola proyek desain secara kolaboratif. Dengan Figma, desainer dapat bekerja secara tim dalam satu proyek, berbagai desain secara real-time, dan memberikan umpan balik secara langsung. Figma juga disebut alat desain yang sangat populer dan banyak digunakan oleh desainer UI UX serta tim pengembangan produk.
Dengan kemampuan kolaboratif dan fitur desain yang kuat, Figma membantu mempercepat proses desain, meningkatkan kualitas, dan memfasilitasi kerja tim yang efektif. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem yang berjalan pada e-commerce melibatkan serangkaian langkah dan proses yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Prosedur sistem yang dapat terjadi e-commerce: pendaftaran pengguna. Pengguna melakukan pendaftaran dengan memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, rincian kontak, dan informasi ini disimpan dalam database untuk keperluan verifikasi dan pengolahan akun. Selanjutnya, penelusuran dan pemilihan produk. Menggunakan menjelajahi katalog untuk menggunakan fitur pencarian atau melalui kategori yang tersedia. Selanjutnya, pemesanan dan pembayaran. Pengguna memeriksa keranjang belanja, mengubah kuantitas produk, atau menghapus produk yang tidak diinginkan. Yang terakhir, pengguna memasukkan rincian pengiriman dan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Silakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bang Ari. Di sini saya akan menjelaskan prosedur sistem usulan. E-commerce atau perdagangan elektronik menawarkan sejumlah manfaat dibandingkan dengan belanja secara langsung di toko fisik. Kemudahan aksesibilitas e-commerce memungkinkan pembeli untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja. Selama mereka memiliki akses internet, tidak ada batasan geografis atau waktu yang membatasi, sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan dan membeli produk yang mereka inginkan dengan mudah. Yang kedua, kemudahan perbandingan harga dalam e-commerce. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga produk dari berbagai toko atau merek secara online. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan produk dengan harga terbaik dan menghemat uang. Dan yang ketiga, kemudahan pembayaran. E-commerce menyediakan berbagai opsi pembayaran yang nyaman seperti kartu kredit, transfer bank, dompet digital, atau bahkan metode pembayaran non tunai seperti COD atau cash on delivery. Ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, next. Nah, di sini saya akan kasih contoh pembuatan mockup system. Nah, di sini adalah contohnya home sebelum login. Di halaman home ini kita bisa melihat banner promo dan produk-produk sepatu terbaru maupun terlaris. Ya, next ya. Nah, di sini adalah halaman register. Di halaman register kita bisa melakukan register akun. Kita disuruh mengisi semua form yang ada atau bisa login dengan Facebook, Twitter maupun Google juga. Ya, mungkin penjelasan dari saya sekian. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan halaman konfirmasi. Setelah melakukan pengisian form register, kita diminta konfirmasi email agar akun kita aktif. Kamu akan mendapatkan 6 digit kode untuk dimasukkan ke form konfirmasi. Pada halaman login, ini adalah halaman login. Untuk yang sudah melakukan register, tinggal memasukkan username atau email dan password untuk login. Mungkin Anda juga akan diminta konfirmasi email jika login di IP yang baru. Halaman home setelah login. Halaman ini sama dengan halaman home sebelum login, tetapi perbedaan berada di navigasi barnya. Di home login ini Anda bisa menemukan button untuk ke profile dan fungsi lainnya di icon burger di kanan atas yang tidak bisa diakses pengguna yang belum melakukan login. Selanjutnya saya akan kepada Mas Bagas. Baik, terima kasih Mas Caraka. Selanjutnya halaman search. Halaman search ini adalah bisa melakukan filter kategori atau harga, bisa juga search berdasarkan nama. Next. Selanjutnya halaman produk. Halaman produk berupa pemilihan produk sandal. Jika Anda sudah menentukan memilih produk mana yang ingin dibeli, halaman search atau homes, Anda bisa klik gambar atau nama produk untuk masuk ke halaman produk ini. Halaman ini Anda bisa memilih ukuran dan memungkinkan bisa memilih warna juga jika ada pilihan di produknya. Next. Selanjutnya halaman pengisian data. Di sini kita bisa melakukan pengisian data setelah Anda yakin untuk membeli produknya.
Anda melakukan klik tombol beli, lalu Anda bisa diminta mengisi data Anda untuk nantinya barang Anda bisa diproses. Setelah itu, Anda diminta melakukan pembayaran. Selanjutnya, halaman pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, Anda akan masuk ke halaman faktur atau nota pembelian. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.